Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Maharani, Prodi Bimbingan dan Konseling Semester 5 STKIP Andi Matapa, Pangkep. Classical Conditioning Ivan Pavlov. Ivan Pavlov pada tanggal 14 September 1949 di Ryazan. Ivan Pavlov adalah seorang fisiologi, psikologi, dan dokter di Rusia. Teori pembiasaan klasikal atau biasa disebut dengan classical condition berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh beliau sendiri pada tahun 1849 sampai 1936. Beliau adalah seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil meraih Nobel pada tahun 1909. Teori classical condition ini adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks. Oke, selanjutnya yaitu classical conditioning. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak muncul respon tentu diasosiasikan stimulus kedua yang dapat memunculkan hasilnya. Stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Eksperimen classical conditioning Ivan Pavlov yaitu menggunakan seekor anjing, bel, dan makanan. Gambar pertama, di mana anjing bila diberi sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Gambar kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liurnya. Eksperimen gambar ketiga, sehingga dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Oke, selanjutnya gambar keempat. Setelah perlakukan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom, anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perilaku manusia merupakan keberhasilan fungsi dari stimulus. Eksperimen yang dilakukan Pavlov pada seekor anjing menunjukkan bahwa perilaku belajar terjadi karena adanya asosiasi antara perilaku dan lingkungannya. Hubungan organisme dengan lingkungan adalah hal yang sangat penting. Dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau biasa disebut conditioning process, di mana refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan tak berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan, sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar dan yang kedua refleks yang dipelajari. Kaitan pembelajaran dengan eksperimen ini adalah jika seorang guru ingin menciptakan suasana belajar atau sistem pembelajaran berjalan dengan lancar, maka harus memberikan respon stimulus tertentu. Menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang kontinu atau biasa disebut terus-menerus. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Sekianlah penjelasan yang dapat saya paparkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.